Selamat datang di video kita kali ini. Saya Rafiq dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting bagi kita semua, yaitu Pancasila. Yuk kita pelajari lebih dalam. Pancasila lahir pada 1 Juni 1945 melalui pidato yang disampaikan oleh I.R. Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dalam sidang tersebut, Soekarno mengusulkan dasar negara yang terdiri dari 5 sila yang kita kenal sekarang. Pidato ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Setelah melalui berbagai proses dan perdebatan yang melibatkan tokoh-tokoh bangsa, akhirnya Pancasila disepakati sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yuk kita lihat lebih dekat, apa saja 5 sila Pancasila itu? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini menekankan pentingnya beragama dan menghormati perbedaan keyakinan. Indonesia adalah negara yang beragam, dan kita semua memiliki kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Misalnya, di Indonesia kita bisa melihat bagaimana masyarakat merayakan hari-hari besar, seperti Idul Fitri, Natal, Waisak, dan Nyepi. Semua dirayakan dengan damai dan saling menghormati. Tidak hanya itu, di berbagai daerah, masyarakat juga seringkali terlibat dalam kegiatan lintas agama yang memperkuat rasa kebersamaan. Misalnya, ada acara buka puasa bersama yang dihadiri umat dari berbagai agama, atau kegiatan bakti sosial yang dilakukan oleh komunitas lintas agama. Kemudian untuk sila yang kedua, adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini berarti kita harus memperlakukan semua dengan adil dan penuh hormat, tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Misalnya, kita bisa melihat banyak kegiatan sosial seperti donasi untuk korban bencana alam, program bantuan untuk masyarakat miskin, dan aktivis relawan yang membantu mereka yang membutuhkan. Sila kedua ini juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang mengajak kita untuk lebih peduli terhadap sesama. Kita sering melihat komunitas atau individu yang menggalang dana untuk membantu orang yang membutuhkan, atau program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti bantuan langsung tunai atau BLT dan program keluarga harapan atau PKH. Untuk sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, kita tetap satu meski berbeda-beda. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah dari berbagai macam suku bangsa. Namun kita semua hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati budaya satu sama lain. Keberagaman ini tidak hanya terdiri dari bahasa dan suku, tetapi juga dari adat istiadat, tarian musik, dan makanan. Misalnya di Sumatera, kita bisa menemukan tarian tortor yang khas. Di Jawa ada wayang kulit, di Bali ada tari kecak, dan di Papua ada tarian perang. Semua keberagaman ini membuat Indonesia menjadi kaya budaya dan semakin kuat dalam persatuannya. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, segala keputusan harus diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan mengutamakan kebijaksanaan dan kepentingan rakyat. Di Indonesia, kita menjalankan demokrasi melalui pemilu untuk memilih presiden, gubernur, dan wakil rakyat. Proses ini memastikan bahwa suara rakyat didengar dan keputusan diambil berdasarkan kepentingan bersama. Proses pemilu di Indonesia adalah salah satu cara terbesar di dunia, dengan jutaan warga yang berpartisipasi untuk memilih pemimpin mereka. Selain itu, kita juga memilih Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berperan dalam pembuatan undang-undang dan kebijakan negara. Musyawarah dan mufakat juga diterapkan dalam skala kecil di masyarakat, seperti dalam rapat RT atau desa, di mana keputusan diambil melalui diskusi bersama. Dan yang terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Misalnya, program BPJS Kesehatan memberikan akses layanan kesehatan yang lebih terjangkau, Kartu Indonesia Pintar membantu pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu, dan program Keluarga Harapan mendukung keluarga miskin untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Keadilan sosial juga berarti bahwa kita harus memastikan tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan. Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program untuk mendukung kesejahteraan rakyat, seperti program Indonesia Pintar yang memberikan bantuan biaya pendidikan untuk siswa, program Keluarga Harapan yang memberikan bantuan kepada keluarga miskin, dan program-program lainnya yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Bagaimana caranya kita bisa menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya, dengan gotong royong. Gotong royong adalah salah satu cara kita menjalankan sila kedua dan ketiga. Dengan saling membantu, kita menciptakan masyarakat yang adil dan bersatu di banyak desa dan di kota Indonesia. Gotong royong masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat warga bergotong royong membersihkan lingkungan, memperbaiki jalan, atau membangun fasilitas umum.
seperti posyandu dan balai desa. Gotong royong tidak hanya tentang pekerjaan fisik, tapi juga tentang kebersamaan dan saling peduli. Misalnya di sebuah desa, ketika ada salah satu warga yang mengadakan hajatan, tetangga-tetangganya akan datang membantu mempersiapkan segala sesuatunya. Ini adalah bentuk konkret dari nilai kebersamaan dan solidaritas yang diajarkan oleh Pancasila. Toleransi beragama adalah cara kita menjalankan sila pertama, menghormati dan merayakan perbedaan agama, menciptakan harmoni dalam masyarakat. Selain itu, banyak komunitas dan organisasi yang mengadakan dialog antar umat beragama, serta kegiatan lintas agama yang memperkuat toleransi dan kebersamaan. Misalnya, di berbagai daerah terdapat forum dialog antar umat beragama yang rutin mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan berbagai isu dan mencari solusi bersama. Kegiatan seperti itu sangat penting untuk mencegah konflik dan memperkuat rasa saling pengertian antara umat beragama yang berbeda. Keadilan sosial bisa kita capai dengan mendukung kebijaksanaan yang adil dan merata, serta memastikan semua orang memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan kesehatan. Ini adalah implementasi dari sila kelima. Misalnya, pemerintah memberikan berbagai program bantuan seperti BPJS, kesehatan, kartu desa pintar, dan program keluarga harapan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Demikianlah pembahasan singkat tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan dan keadilan di Indonesia. Marilah kita terapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.